besar saudaraku, amin. Tuhan kita ajaib, Dia Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan nyanyikan pujian ini, sebab pujian yang kita nyanyikan adalah firman yang hidup. Ku tahu Allah turut bekerja. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Melewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Katakan setia aman, setia aman. Ku angkat tangan memuji Dia. Setia aman, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, setia aman. Haleluya, Tuhan kita baik. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Setia aman, setia aman. Ku angkat tangan memuji Dia. Haleluya, setia aman, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, setia aman, setia aman. Ku angkat tangan memuji Dia. Amin, setia aman, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, setia aman. Sekali lagi kita mau katakan, ku tahu Allah turut bekerja. Amin. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan. Mari kita bangkit berdiri, katakan setia aman. Ku angkat tangan memuji Dia. Setia aman, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, setia aman, setia aman. Ku angkat tangan memuji Dia. Setia aman, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, setia aman, setia aman. Ku angkat tangan memuji Dia. Semangat Tuhan, setia aman, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, setia aman, untuk selamanya, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, setia aman.
karena usaha kita ada di sini. Semua karena kemurahan Tuhan, kasih setianya yang berlaku dalam kita. Amin. Haleluya. Bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberianmu, kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Nyatalah karyamu di dalamku, sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Haleluya. Semua karena kasih-Mu. Amin. Bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberian-Mu, kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Nyatalah karya-Mu di dalam, nyatalah karya-Mu di dalamku. Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Haleluya. Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, kami bisa ada sebagaimana kami ada hari ini. Semua karena pemberian-Mu dan anugerah-Mu yang melindungi kami, yang menjagai kami. Kami ada dalam naungan kerajaan Allah yang mencintai kami. Terima kasih Bapa. Dan kami mau bersandar kepada firman-Mu, mendasarkan hidup kami kepada firman-Mu. Sebab firman-Mu berisi janji yang pasti. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka
Shalom. Puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan baik kepada kita sekalian. Tuhan selalu hadir di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, saya terus berdoa agar Tuhan semakin menuntun kita untuk mengenal Dia. Tuhan menerangi hati kita, Tuhan membawa kita kepada perjalanan iman yang menggairahkan hidup kita. Puji Tuhan, saya menyambut Bapak Ibu Saudara-saudara yang hadir pada sore hari ini, kiranya terang Tuhan terus bersinar dalam hidup kita masing-masing. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari lebih dulu kita mengucapkan ikrar pelaku firman. Saya undang kita bangkit berdiri. Mari kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Ikrar pelaku firman. Dengan membuka hati kepada Tuhan Yesus, saya bersedia sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, dipenuhi dan dibentuk oleh firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, memberi respon dan deklarasi firman Tuhan. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita pertahankan untuk tetap berkobar-kobar bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, sore ini atau petang ini saya akan menyampaikan firman Tuhan kepada kita sekalian. Saya beri judul khotbah hari ini adalah selalu ada yang positif. Amin. Selalu ada yang positif. Mari kita ucapkan sama-sama. 1, 2, 3. Selalu ada yang positif. Sebagaimana kecenderungan kita selalu melihat yang negatif, kita pikir yang negatif itu selalu ada, maka saya ingin katakan kepada saudara-saudara, yang positif juga selalu ada. Amin. Ya, saudaraku sekalian, mari kita membaca dari kitab Roma pasal 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Mari bersama-sama kita membacanya. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema kita tahun ini adalah hidup benar secara akurat. Jika Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya menata manusia batiniah kita dengan benar, maka hidup kita akan lebih berkemenangan. Hidup kita akan lebih merepresentasikan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dan hidup kita akan memancarkan janji Tuhan di dalam firman-Nya. Kita tidak akan lagi melihat orang Kristen yang lemah, negatif, selalu ngomel, selalu susah, karena itu tidak
merepresentasikan Kristus. Kita akan melihat anak Tuhan yang pikirannya positif. Kita akan melihat anak Tuhan yang perkataannya membangun. Kita akan melihat anak Tuhan yang kuat. Kita akan melihat anak Tuhan yang berkemenangan setiap hari. Amin. Bagaimana caranya? Saya sudah menyampaikan itu dari mulai minggu yang pertama. Kita harus mengembangkan satu sikap yang bersedia disalahkan, dikorbankan. Amin. Minggu yang kedua, saya mengajak kita membangun satu sikap menguasai diri. Jangan pernah menjadi orang yang lepas kendali. Minggu lalu, saya menyampaikan kepada kita, ayo bangun satu kehidupan doa yang akurat. Jangan yang tidak akurat. Ya, saudara-saudara, sikap-sikap ini kalau kita bangun terus-menerus di dalam hidup kita, saudara dan saya akan menjadi seperti rasul-rasul yang ada di dalam dunia ini. Dan itulah harapan Tuhan bagi setiap umatnya. Sehingga Yesus selalu dimuliakan bagi setiap orang yang berjumpa dengan anak-anak Tuhan. Hari ini mari kita membangun satu sikap hidup yang selalu positif. Amin. Saudara-saudara, ini memang tidak mudah karena manusia itu cenderung untuk lebih mudah dipengaruhi dengan hal-hal yang negatif. Dikit-dikit susah, dikit-dikit lemah, dikit-dikit khawatir, dikit-dikit bersungut-sungut. Ya, karena memang di dunia ini ada baik, ada jahat. Di dunia ini memang terjadi peperangan antara kuasa jahat dan kuasa Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana supaya kita mendapatkan kemenangan setiap hari? Alkitab tadi berkata, jadi sekarang kita tahu Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Amin. Bagi orang yang dipanggil sesuai dengan rancangan Tuhan. Saudara dan saya tentunya orang-orang itu. Amin. Saudara-saudara, tujuan dari khotbah saya hari ini adalah mengajak kita selalu meyakini bahwa Tuhan selalu hadir di dalam semua keadaan kita. Amin. Kalau kita bisa yakin dalam keadaan baik Tuhan hadir, dalam masalah Tuhan juga hadir, dalam musibah pencobaan Tuhan hadir, dalam keberuntungan Tuhan juga hadir. Saudaraku sekalian, itu sebagai satu pegangan yang kuat untuk kita selalu meyakini bahwa Tuhan selalu campur tangan dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita.
Nah, ada rahasianya. Saudara mau tahu rahasianya? Selalu berikan arti positif kepada apapun yang kita jumpai. Ya, selalu berikan arti yang positif kepada apapun yang kita jumpai. Sekalipun kita menjumpai masalah, berikan arti positif dalam masalah tersebut. Kalaupun kita mengalami kerugian, berikan arti positif. Kalau kita sedang mengalami kerugian. Sekalipun kita dalam keadaan teraniaya, berikan arti positif ketika kita menghadapi itu semua. Ketika kita sakit, berikan arti positif. Saudara-saudara, dengan memberi arti positif, kita sedang berada pada jalur Tuhan. Menurut saudara, Tuhan itu negatif atau positif? Tentu positif dong, amin. Yang negatif siapa? Setan. Di dunia ini hanya ada dua kuasa. Jika saudara memberi arti negatif, saudara sedang ada di jalur si jahat yang berusaha membuat saudara kalah, yang berusaha membuat saudara bermasalah, yang berusaha membuat saudara lemah. Tetapi jika saudara memberi arti positif, saudara sedang berada pada jalan Tuhan. Saudara memberi kesempatan kepada pekerjaan Tuhan untuk terjadi dalam hidup saudara. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Tuhan akan mengubah keadaan negatifmu menjadi positif. Tuhan mengubah masalahmu menjadi kesempatan. Tuhan mengubah kelemahanmu menjadi kekuatan. Tapi saudara-saudara dan saya harus selalu ingat ini. Ini rahasianya. Selalu berikan arti positif. Amin. Seringkali saudara-saudara, kita terjebak kepada bukan iman, tetapi hidup karena melihat fakta. Kemudian kita menimbang-nimbang dengan pikiran kita sendiri. Sehingga kita mengkhawatirkan, sehingga kita takut, sehingga kita bereaksi secara negatif. Betul? Orang kalau menghadapi masalah, kemudian dia bereaksi secara negatif, apa yang terjadi? Dia akan susah, dia akan lemah, dia akan marah-marah, dia akan benci. Betul? Dan masalahnya akan menjadi semakin negatif. Karena apa? Karena saudara berada pada jalan si jahat. Tapi kita seringkali berkata, ini kan memang sudah sifat, ini pembawaan lahir saya, ini adalah sudah gen, sudah keturunan, ya, dari orang tua saya. Responnya terhadap segala sesuatu ya memang gini, ya inilah model saya. Saudara-saudara, itu adalah saya yang dulu. Saya yang ada dalam kutuk, saya yang ada dalam dosa,
saya yang kalah. Makanya Yesus datang. Makanya saudara diminta percaya kepada Tuhan. Sekarang saudara tidak boleh lagi hidup karena fakta, karena melihat. Saudara harus hidup karena iman. Walaupun keadaannya buruk, Tuhanku sanggup mengubah menjadi baik. Amin. Walaupun faktanya sulit, tapi bagi Tuhanku tidak ada yang mustahil. Walaupun keadaannya menyakitkan, tapi Tuhanku bisa mengubah menjadi manis, menyenangkan. Walaupun keadaannya seperti dalam lembah kekelaman, tapi Tuhanku selalu ada bersama dengan aku. Ini loh, ini memberi arti positif. Amin. Abraham ketika sudah usur, dia mendapat janji akan punya anak. Tidak mungkin. Ya, tapi Abraham memberi arti positif. Amin. Sehingga dia betul-betul terjadi mengalami mujizat. Ketika Ishak sudah remaja, Tuhan bilang, persembahkan dia. Abraham gak takut sama sekali, karena dia sudah terlatih, memberi respon positif, memberi makna positif dalam hidupnya. Dia tenang aja, dia bawa Ishak. Pikirnya, ini yang dicatat di Alkitab, Tuhan pasti menyediakan persembahan itu. Tapi kita ini bisa menjadi positif kalau sudah melihat. Ya, itulah hidup yang karena fakta. Ayo diubah. Karena kita ini anak-anak yang direncanakan, dipanggil oleh Tuhan. Jadi Kristen, kita mesti akurat. Kalau tidak, Kristen kita adalah Kristen jadi-jadian. Kristen kita adalah Kristen-Kristenan. Betul? Yusuf ketika dia dibuang saudara-saudaranya, sampai kemudian dia jadi budak, dia memberi makna positif. Dia tidak terpuruk, dia tidak menjadi malas, tapi dia bekerja dengan lebih baik dari orang lain. Sehingga dia menjadi budak terbaik. Jadi posisinya tidak seperti budak, dia dihormati. Walaupun dia tidak salah, difitnah, disalahkan, dipenjara, dia tidak menjadi negatif. Dia tidak mutung sama Tuhan. Saudara-saudara, dia menjadi orang yang dipercaya. Halo? Barangkali kalau mau ditanya, Yusuf enak di penjara. Ya? Waktu saya sekolah Alkitab, banyak teman-teman saya katanya kangen rumah. Ya, di sini stres, di asrama. Saya jadi heran, apa ya isi pikirannya teman-teman itu ya? Kemudian kalau saya lihat
Ya masuk akal jika mereka itu anaknya orang kaya, di rumah dilayani, ya semua serba ada, di asrama stres, oke lah. Tapi kalau saya bayangkan, di rumah mereka barangkali kadang ada makan, kadang enggak. Padahal di asrama selalu ada makanan. Kok bisa enggak kerasan ya? Kok bisa merasa enggak nyaman ya? Saudaraku sekalian, karena apa? Karena mereka selalu memberi makna negatif. Saudaraku sekalian, Yusuf pada suatu hari dia menjadi raja. Dan kemudian terjadi kelaparan dan saudara-saudaranya datang beli gandum. Ini saat pembalasan dendam. Tapi apa yang terjadi? Yusuf berkata, jangan takut saudara-saudaraku. Ya, sekalipun kamu mereka-rekakan yang jahat, Tuhan mereka-rekakan yang baik. Tuhan punya tujuan supaya aku mendahului kamu ke Mesir, aku bisa menyiapkan makanan. Sehingga bapak kita, saudara-saudara kita semua bisa terpelihara. Arti positif. Kalau cari ayat-ayat Alkitab tokoh-tokoh itu banyak sekali. Kemarin kita mendengar ada berita pesawat Sriwijaya jatuh. Ada kisah-kisah di balik itu, ada sekelompok pekerja yang mau bekerja di Pontianak. Pada waktu pesawat mau berangkat, dia ditolak karena belum swab. Ya, atau swabnya hilang, saya tidak begitu jelas membacanya, disuruh swab tidak punya uang, akhirnya ketinggalan pesawat. Kalau bukan karena kelalaian kita, ya tenang aja. Begitu pesawatnya jatuh, teman-temannya mati semua. Mereka dua itu yang selamat. Jadi jangan buru-buru negatif. Selalulah positif. Ya. Saudara-saudara, saya tidak bisa membayangkan bagaimana hati dua orang ini mendengar teman-temannya yang tadinya gembira karena bisa naik pesawat, ya, sekarang meninggal. Saudaraku sekalian, percayalah kepada Tuhan. Itu pegangan yang kuat. Dengar saya. Kalau kita membiasakan memberi arti negatif, saudara-saudara, pikiran kita akan selalu curiga sama orang. Pikiran kita akan selalu tidak tenang. Kita akan selalu khawatir. Kita bisa marah-marah. Kita akan mudah gak suka sama orang. Kita akan mudah sekali untuk mengambil keputusan yang salah. Kita menjadi orang yang tidak menyenangkan. Sebab ucapan kita memberi atmosfer buruk. Ya. Tapi kalau saudara membiasakan memberi arti positif dalam segala keadaan, saudara-saudara,
engkau akan penuh damai sejahtera. Hidupmu akan tenang. Lebih sedikit hal-hal yang dikhawatirkan. Amin. Ya. Dan perilaku kita akan lebih menyenangkan. Bisa memberi dorongan, bisa memberi motivasi. Dan orang-orang akan mencari engkau. Karena apa? Engkau positif. Amin. Sehingga ketika kita bergaul dengan bermacam-macam orang, tidak ada masalah dan tidak terganggu. Halo, saudara-saudara, hidup kita akan menjadi menyenangkan. Amin. Iya, saudaraku sekalian, kita tidak masalah ketika berjumpa dengan orang yang merugikan kita, karena kita tidak akan merasa negatif. Ya, barangkali dia memang membutuhkan. Ya, kita tidak masalah jika kita berjumpa dengan orang yang selalu memberikan kata-kata negatif kepada kita. Tidak masalah, karena kita akan mendoakan dia. Kasihan orang itu punya masalah dalam hati dan pikirannya. Kita selalu positif. Amin. Saudara-saudara, dan yang lebih kabar baik bagi kita adalah ketika kita membiasakan diri memberi arti positif, saudara sedang ada pada jalur ilahi. Amin. Jadi jangan masalah jika saudara kedapatan rugi atau dirugikan orang. Jangan masalah jika saudara punya bangun pagi dan tubuhnya enggak nyaman. Jangan masalah. Karena sebentar lagi juga baik. Jangan masalah saudara-saudara ketika saudara berjumpa dengan orang yang tidak menyenangkan. Karena saudara punya kekuatan untuk menolong dia menjadi positif. Amin. Ya, ini rahasianya. Bangunkan sikap positif di dalam segala perkara. Dan janji Tuhan akan mudah terrealisasi. Karena Tuhan tidak bisa bekerja pada orang yang memberi makna negatif. Seorang perempuan Siro-Fenisia yang minta anaknya didoakan oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan bilang, ini makanan buat anak-anak, bukan buat anjing. Dia bilang, Tuhan, anjing juga makan remah-remah. Dia positif terus. Halo? Dia tidak merasa tersinggung. Dan sembuhlah seketika itu juga. Perempuan yang 12 tahun pendarahan, dia positif. Asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Tapi sebaliknya, pemuda kaya, dia punya penilaian beda. Dia membandingkan banyaknya kekayaannya dengan ikut Tuhan, itu masih lebih berat kepada banyaknya kekayaannya. Dia memberi makna negatif tentang ikut Tuhan. Ya, dia enggak dapat apa-apa. Ya, saudara-saudara, contoh-contoh sangat banyak. Apalagi dalam hidup kita sehari-hari. Saudaraku sekalian, kalau saudara mengalami sendiri, saudara akan
akan mudah mengenal Tuhan. Oh betul ternyata Alkitab itu. Tuhan turut bekerja sama. Saudara-saudara, ada satu perintah yaitu persepsi, asumsi, kata orang ya bahwa Tuhan itu suka mencobai kita. Tuhan itu memberikan sakit, memberikan masalah, memberikan beban kepada kita. Mana ayatnya? Tidak ada. Yang betul adalah Tuhan selalu memberikan yang baik. Ketika kita berpikir bahwa yang negatif itu datang dari Tuhan, kita tidak berani mengimani bahwa yang negatif itu akan berubah jadi positif. Ketika kita berpikir sakit itu yang kasih Tuhan, wah ini pasti nggak bisa segera sembuh. Ya, ketika kita berpikir bahwa Tuhan yang memberi kebodohan, kecelakaan, musibah untuk menguji kita, sikap kita akan menjadi keliru. Karena itu saudara-saudara, mari baca Yakobus 1 ayat 13 sampai 17. Yakobus 1 ayat 13 sampai 17. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan oleh Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Amin. Saudara-saudara, kalau kita curiga Tuhan akan mendatangkan sakit penyakit, bagaimana kita bisa percaya kepada Dia? Kalau kita berpikir Tuhan itu yang mendatangkan musibah, bagaimana kita bisa yakin Tuhan akan tolong kita? Tidak mungkin. Saudaraku sekalian, itu adalah teologi Muslim. Orang Islam memang mempercayai itu. Inilah bedanya antara iman Kristen dan iman Muslim. Kita hidup di antara orang-orang Muslim. Sehingga tiap hari kita mendengar itu. Sampai-sampai orang Kristen pun juga mengatakan itu. Sampai-sampai pendeta pun juga mengatakan itu. Tapi dengar, saya sudah bertobat. Saya tidak lagi pernah mengatakan itu. Beberapa hari lalu ada pujian, saya dengar kayaknya ini lagu baru deh. Tapi isinya
supaya kita sabar, Tuhan memberi pencobaan yang berat. Itu jadi membuat saya tidak suka dengan lagu itu. Kalau itu diputar berulang-ulang, itu akan membangun satu pengertian. Oh, Tuhan itu kasih ujian yang berat. Tidak. Ujian ringan aja tidak. Tuhan itu kepingin saudara sehat. Tuhan itu kepingin saudara kuat. Tuhan itu kepingin saudara berkemenangan. Tuhan itu kepingin saudara baik-baik saja. Tuhan itu kepingin saudara pinter. Tuhan itu kepingin saudara berhikmat. Tuhan itu kepingin saudara punya masa depan yang penuh harapan. Tuhan itu kepingin saudara menjadi kepala dan bukan ekor. Jadi saudaraku sekalian, jangan pernah berpikir, oh saya kok lahir dari keluarga miskin ya. Tunggu, sebagian orang memang dipercaya oleh Tuhan dengan bisa punya duit banyak. Tapi sebagian orang dipercaya oleh Tuhan untuk kaya dengan kekuatan. Kaya dengan keterampilan. Kaya dengan ucapan syukur. Kaya dengan hikmat. Ini loh, yang sangat mengganggu adalah kita punya ukuran itu seringkali keliru. Kita pikir orang kaya itu ya kaya duit, banyak rumahnya, mobilnya bagus, rekeningnya isinya banyak. Tidak. Kalau saudara kaya dengan ucapan syukur, saudara lebih baik daripada orang yang kaya banyak duitnya. Kalau saudara punya daya tahan mentalitas yang bagus, saudara lebih kaya daripada orang yang punya pabrik banyak, saudara-saudara. Kalau saudara punya karakter Kristus, saudara itu lebih kaya dari orang yang punya kekayaan triliunan. Jadi kita itu jangan berpikir bahwa kekayaan itu adalah materi. Alkitab dengan jelas mengatakan kepada kita. Lebih lagi, saudara akan menjadi orang yang paling kaya, paling beruntung di dunia ini jika saudara punya pengenalan akan Tuhan yang baik. Karena Tuhan itu sudah memperkenalkan dirinya kepada kita. Sekarang bagian kita adalah mengenal Tuhan. Itulah yang terutama, prioritas, yang terbaik, kekayaan yang hakiki. Kalau saudara punya kekayaan, pengenalan akan Tuhan, saudara adalah orang terbaik di dunia ini. Loh, memangnya yang ukur gitu siapa? Yang ukur kerajaan Allah. Ya, saudaraku sekalian, manusia itu tidak disuruh menghabiskan waktunya, perhatiannya, kekuatannya untuk cari harta dunia. Manusia itu disuruh untuk memprioritaskan waktunya, perhatiannya, hidupnya untuk mengenal Tuhan. Nah, dengan membangun hidup benar secara akurat, itu akan membuat saudara dan saya
bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Sebab itu tidak bisa dipelajari di bangku sekolah. Itu tidak bisa dipelajari hanya dengan membaca Alkitab. Tapi dengan melakukan isi Alkitab. Dibaca dulu, direnungkan dulu, dimengerti dulu, dilakukan. Itu akan memberikan keuntungan bagi kita, yaitu saudara-saudara akan mengenal Tuhan. Saudara akan berkata kepada orang lain, sudah jangan khawatir, Tuhan sudah bekerja dalam hidupmu. Sebentar lagi Dia akan mengubah masalahmu ini menjadi kesempatan. Loh kok kamu tahu? Lah kan saya lebih mengenal Tuhan dari kamu. Amin. Jadi saudara-saudara, Tuhan itu ingin agar supaya kita mengenalkan Tuhan kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan. Kepada orang-orang yang rajin beribadah, kepengen selamat, yang tidak mengenal Kristus, saudara akan cerita sama dia, usahamu jangan untuk itu, tidak bakalan bisa. Untuk selamat, engkau butuh juru selamat. Yesus itu Tuhan. Oh bukan, Yesus itu orang biasa, nabi biasa. Loh kok kamu tahu? Kan saya lebih kenal sama Yesus. Dia hidup, Dia Tuhan, Dia juru selamat. Amin. Saudara-saudara, kita perlu bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dan kalau kita bertumbuh, kita akan tahu bahwa Tuhan itu baik. Selalu memberi yang baik. Yang belum pernah kita pikirkan, yang belum pernah kita dengar, yang belum pernah kita lihat, Tuhan sediakan bagi kita. Tapi saudara harus membangun, memberi arti positif terhadap apa saja yang kita jumpai. Itu sama dengan mempersilahkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari kita berdoa. Haleluya. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Rahasia-rahasia kerajaan Allah Tuhan singkapkan, Tuhan bukakan, agar kami menjadi orang benar secara akurat. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang selalu menerangi hati dan pikiran kami. Mulai hari ini ya Tuhan, kami tidak lagi hidup karena melihat, kami tidak lagi memberi makna negatif terhadap segala sesuatu yang kami jumpai, tetapi sebaliknya kami akan selalu memberi makna positif kepada segala sesuatu yang kami alami dalam hidup kami sehari-hari. Ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu, mereka semakin mengenal Engkau, mereka mengenal kasih Tuhan, mereka mengenal kuasa Tuhan, mereka mengenal kebaikan Tuhan, mereka mengenal pernyataan Tuhan, mereka mengenal mujizat-mujizat-Mu terjadi dalam hidup kami, sehingga kami dapat memuliakan-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Kami menjadi berbeda dengan orang-orang dunia. Melalui hidup kami, orang boleh melihat Kristus, mengenal Kristus. Terjadilah itu di dalam nama Yesus. Tuhan, dalam manusia daging kami, ada satu kecenderungan untuk membuat kami selalu negatif. Ampuni kami Tuhan, kami tidak lagi mau hidup secara daging.
kami kuburkan bersama-sama dengan Kristus. Dan mulai hari ini kami mau hidup di dalam roh. Kami mau selalu memberi arti positif dalam segala sesuatu yang kami jumpai. Sekalipun secara manusia kami tidak melihat jalan, sekalipun secara manusia kami tidak tahu apa yang akan Tuhan kerjakan, tetapi kami percaya Tuhan baik, Tuhan ajaib, Tuhan menghendaki hidup kami naik dan tidak turun. Tuhan menghendaki kami menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan menghendaki hidup kami penuh harapan. Terima kasih banyak Tuhan. Jamalah setiap anak-anak-Mu, biar kami tidak kalah dengan kelemahan kami, tetapi kami kuat karena Roh Kudus menyertai kami setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Sampai hari ini Tuhan masih turut bekerja sama di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Terjadilah di dalam nama Yesus. Akhir hidupku semakin positif, di akhir hidupku semakin ilahi, di akhir hidupku semakin mengalami kerajaan Allah turun atas hidupku. Semakin hari hidupku menjadi garam, semakin hari hidupku menjadi terang. Terjadilah itu di dalam nama Yesus. Tuhan bisa memakai anak-anak-Mu untuk melayani Engkau, untuk hidup bagi Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada sore hari ini, petang hari ini. Jika ada di antara mereka yang lemah, yang sakit, Tuhan menyembuhkan engkau. Terjadilah di dalam nama Yesus. Oleh bilur Tuhan, jika kau dalam pergumulan, jika kau dalam tantangan, Tuhan sedang bekerja di dalam hidupmu untuk mengubah engkau, untuk mengalami hal yang sebaliknya, membuat engkau berkemenangan, membuat engkau menjadi hebat, membuat engkau menjadi terang dunia. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami mau hidup dengan iman, keyakinan bahwa Tuhan selalu bekerja di dalam hidupku. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus. Mari semua yang percaya katakan amin. Amin. Kita akhiri ibadah kita. Kita nyanyikan dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Haleluya. Sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami memiliki Tuhan yang hebat, yang selalu menyertai kami, yang selalu bekerja mengubahkan dalam hidup kami, menolong kami, menyertai kami. Terima kasih banyak Tuhan. Sekalipun kami mengalami hal-hal yang tidak kami inginkan, namun Tuhan, Engkau selalu bekerja untuk mengubahkan, untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus, jemaat-Mu akan kembali ke rumah mereka masing-masing.
Berkatilah mereka, keluarga mereka, suami, istri, anak-anak mereka dan seisi rumah mereka. Tuhan memberkati dengan kesehatan, Tuhan memberkati dengan kesembuhan, Tuhan memberkati dengan umur panjang, Tuhan memberkati dengan hikmat pengertian, Tuhan memberkati yang sekolah, yang kuliah, Tuhan memberkati usaha pekerjaan mereka, kebutuhannya sehari-hari. Tuhan memberkati hamba-hambamu yang melayani. Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberikan persembahan ke dalam rumah Tuhan. Persembahan syukur mereka, persembahan persepuluhan mereka, persembahan khusus mereka. Tuhan memberkati. Tidak ada seorang pun yang kekurangan. Karena burung di udara Tuhan pelihara. Apalagi kami, umat yang Engkau panggil sesuai dengan rencanamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekarang pulanglah. Terimalah berkat, rahmat, damai, sejahtera dari Bapa di surga. Cinta, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus bersama saudara. Malam ini sampai Tuhan datang kembali. Semua yang percaya katakan amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, selamat pulang, Tuhan memberkati saudara-saudara semua.